Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop pemberitahuan salam. Tema kita yaitu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah sumber segala hikmat dan pengharapan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan dan hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, dan kami akan membaca dari firman-Mu dari kitab Efesus pasal 6 ayat 21 hingga ayat yang ke-24. Marilah ya Tuhan, Engkau pimpin hati dan pikiran kami, kuduskan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 dengan perikop pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman dulu dengan zaman sekarang sungguh jauh berbeda. Di dalam kita menyampaikan pikiran kita, hati kita, isi hati kita, pendapat dan pandangan kita. Dulu kita melalui surat kita menyampaikan atau mencurahkan hati kita kepada orang lain. Tetapi sekarang dengan teknologi yang canggih, kita dapat menyampaikan isi hati kita secara langsung melalui video call. Kita dapat bertatap muka secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui alat ini kita dapat merasakan suatu kepuasan di dalam hati kita, sekalipun kita berjauhan jarak dan tempat. Tetapi kita dapat mengetahui dengan waktu yang singkat, kita dapat melihat secara langsung orang yang kita ajak untuk bicara. Sekarang kita melihat kepada apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mau memberitahukan sesuatu kepada jemaat di Efesus. Dia harus menulis surat kepada jemaat tersebut. Dan
dan ia juga memakai orang lain sebagai perantara, yaitu Tikhikus. Di sini sebagai perantara di mana Rasul Paulus menyampaikan suratnya dan memberitahukan apa yang ia kehendaki kepada jemaat di Efesus. Jadi Tikhikus inilah yang akan menyampaikan surat dari Rasul Paulus. Nah, sekarang apa isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Yang pertama yaitu mengenai rencana Allah. Rencana Allah agar seluruh alam, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi, menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Efesus pasal 1 ayat yang ke-10. Yang kedua, seruan kepada umat Allah supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Allah itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Di sini ada bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua tulisan Rasul Paulus ini, surat Rasul Paulus ini. Yang pertama, bagian yang pertama untuk mempersatukan umat manusia itu, Rasul Paulus menjelaskan dan menceritakan yang pertama bagaimana Allah Bapa itu memilih umatnya. Nah, jadi bagaimana Allah membentuk umatnya, memilih umatnya. Yang kedua, bagaimana Allah melalui Yesus Kristus, anaknya, mengampuni dan membebaskan umatnya dari dosa. Yang ketiga, bagaimana janji Allah itu dijamin melalui Roh Allah sendiri. Sedangkan surat Rasul Paulus bagian yang kedua, ia menyerukan kepada umat Allah supaya hidup rukun, agar kesatuan mereka sebagai umat yang percaya kepada Kristus dapat terlaksana, dapat terwujud menjadi nyata. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa umat Allah sudah menjadi satu karena bersatu dengan Kristus. Dan Paulus memakai beberapa kiasan untuk menggambarkan kesatuan umat Allah dengan Kristus. Yang pertama kita melihat di sini jemaat itu seperti tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Ini adalah kiasan. Yang kedua, seperti sebuah bangunan yang batu sendinya atau batu penjurunya adalah Kristus. Yang ketiga, seperti seorang istri bagi Kristus dan Kristus sebagai suami. Ini juga kiasan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sangat terharu ketika ia mengingat akan rahmat Allah melalui Kristus. Sehingga ia ungkapkan dalam suratnya yang menunjukkan bahwa hatinya, suasana hatinya makin meluap dengan perasaan syukur
dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Segala sesuatu ditinjaunya dari segi kasih Kristus, dari segi pengorbanan Kristus, dari segi pengampunan Kristus, kebaikan hati Kristus, dan kesuciannya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 ini, surat Paulus kepada jemaat Efesus dikirimnya melalui Titikus, yaitu seorang pelayan yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Dia yang akan memberitahukan kepada jemaat Efesus tentang Paulus, supaya mereka semua tahu keadaan Paulus dan pekerjaannya. Keadaan Paulus yang pada waktu itu sebagai suatu tahanan rumah. Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Dan pada waktu itulah Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus memberitahukan ada dua hal yang membuat hidupnya mengalami suatu perubahan. Yang pertama, alpha point. Alpha point adalah perubahan awal yang membawa Paulus kepada pertobatan, yaitu ketika perjalanan Paulus menuju ke Damsyik untuk mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen, dan pada waktu di pertengahan jalan Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam bentuk sinar yang membuat mata Paulus menjadi buta, dan saat itu juga ia mendengar suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ini adalah alpha point, perubahan awal, pertobatan Rasul Paulus. Yang kedua, ketika mata Paulus disembuhkan dan ia diutus oleh Tuhan menjadi rasul untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dan seterusnya perjalanan Rasul Paulus. Artinya alpha point yaitu hidup yang berubah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk melihat karya Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Hidup yang terpenting dalam kehidupannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang membawa kepada kualitas iman yang benar. Yang kedua, kita melihat di sini omega point. Omega point bagaimana perjalanan Rasul Paulus sampai titik terakhir, di mana akhir dari hidup Rasul Paulus, ia mati dipenggal kepalanya. Ini adalah omega point. Dan yang kedua, Paulus dinyatakan layak untuk menerima mahkota kehidupan oleh Allah. Dan yang ketiga, ia sebagai orang
pemenang. Dia menjadi seorang pemenang karena pelayanannya sudah dinyatakan selesai oleh Allah melalui kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, yang pertama kita jangan takut dalam menghadapi situasi apapun juga. Yang kedua, kita harus menjadi terobosan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan nama Yesus, memberitakan tentang kebangkitannya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi terang iman bagi orang lain, agar orang lain percaya dan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang keempat, jangan kita sampai kehilangan sukacita kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang keenam, yaitu gereja. Gereja sebagai penghibur dan menguatkan bagi orang lain, agar orang lain memiliki pengharapan dan janji Allah nyata dalam kehidupan mereka. Mereka dapat hidup dalam alpha point, sampai perjuangan iman yang murni dapat mereka pertahankan, dan mereka dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang pemenang, sampai kematian sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Ini adalah omega point. Menerima mahkota kehidupan adalah omega point, yaitu di mana kita sebagai pemenang, kita diberikan mahkota penghidupan di rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita hidup dalam alpha point sampai omega point, kita hidup tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan. Karena Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang kita harapkan, yang mendatangkan shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan, melalui surat Rasul Paulus, melalui pengalaman hidup Rasul Paulus sebagai alpha point dan sebagai omega point, ini menjadi suatu terobosan, menjadi suatu pembelajaran bagi kita untuk kita juga menjadi alpha point dan omega point yang memiliki kualitas iman yang kudus dan murni di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat di dalam pelayanan kita bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ucap syukur buat firman. Jadikanlah kami alpha point dan sampai omega point, di mana kami boleh menjadi terobosan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu kepada orang lain. Sehingga baik kami maupun orang lain yang mendengarkan kesaksian kami diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi orang-orang pemenang melalui
Omega Point. Kami percaya Tuhan, karya Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang membawa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dan salam dari Rasul Paulus ini memberi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.